Cause I'm in this dance tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Woo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM, yaitu Ibu Popon Rabia Adawiyah SEMM, dan juga teman-teman kelas selaku audiensi pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramdhani. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 6 anggota kelompok 3 lainnya. Yang pertama ada Andi Tasyanur Rahmah, dan yang kedua ada Anita Prastiwi, dan yang ketiga ada Fareza Arli Gunawan, dan yang keempat ada Firdaus Ibrahim, dan yang kelima ada Retna Mangesti, dan yang keenam ada Sabrila Amamah Irfania. Izinkan saya selaku perwakilan kelompok 3 untuk memandu dan memulai presentasi pada hari ini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang proses seleksi pegawai. Pengertian seleksi pegawai. Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Berikut ini adalah beberapa pengertian seleksi pegawai menurut beberapa ahli. Yang pertama ada pengertian seleksi pegawai menurut Dale Yoder tahun 1981. Seleksi pegawai yaitu sebuah proses ketika calon pegawai atau karyawan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang diterima dan yang ditolak. 2. Pengertian seleksi pegawai menurut Mathis dan Jackson tahun 2006. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Yang ketiga ada pengertian seleksi pegawai menurut Faisal Rifai tahun 2008. Pengertian seleksi pegawai adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan sesudah proses rekrutmen seleksi dilakukan. Tahapan seleksi pegawai. Berikut adalah 10 metode seleksi dalam proses rekrutmen yang umum dilakukan. Yang pertama ada tes kemampuan. Tes kemampuan digunakan untuk menyaring pelamar dengan dasar keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Yang kedua ada tes integritas. Tes integritas lebih mengukur pada rangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik. Yang ketiga ada tes kepribadian. Tes kepribadian secara khusus mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Yang keempat ada tes pengetahuan. Ini adalah bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh para pelamar. Yang kelima ada referensi. Anda dapat memeriksa referensi dan latar belakang pelamar kerja. Yang keenam ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dari tindakan dan sikap pelamar. Yang ketujuh ada tes kemampuan. Tes ini berupa simulasi kepada pelamar untuk peran tertentu dalam suatu pekerjaan berdasarkan situasi tertentu. Yang kedelapan ada praktik kerja. Tes ini mengharuskan pelamar untuk mendemonstrasikan tugas-tugas pekerjaan khusus. Yang kesembilan ada tes kesehatan atau kemampuan fisik. Seperti namanya, bentuk tes ini berhubungan langsung dengan kemampuan fisik seseorang untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan kandidat. Yang ke-10 ada contoh hasil kerja. Perusahaan dapat melihat contoh hasil kerja sebelumnya untuk memperkirakan kemampuan pelamar. Desain seleksi pegawai. Untuk mendapatkan calon atau kandidat yang memiliki kinerja unggul dan kompeten, sebelumnya panitia atau bagian HRD harus memiliki standar persyaratan yang sesuai dan mendukung visi dan misi perusahaan. Standar persyaratan hendaklah tidak sekedar mengedepankan kesesuaian kualifikasi pendidikan, tetapi tidak kalah penting standar kompetensi jabatan. Suatu kesalahan besar apabila dalam rekrutmen dan seleksi tidak didahului dengan atau tidak dimilikinya standar persyaratan jabatan yang jelas. Kesalahan berikutnya adalah apabila persyaratan jabatan yang telah ditentukan tersebut tidak didasarkan pada visi dan misi perusahaan, yang dimana tempat sumber daya manusia baru tersebut akan ditempatkan. Ada beberapa pertimbangan di dalam menentukan desain proses rekrutmen, yaitu yang pertama ada jumlah lowongan pekerjaan atau jabatan yang tersedia, di mana seorang HRD harus menentukan berapa lowongan pekerjaan bagi calon pekerja yang akan masuk dan apa saja jabatan yang tersedia untuk calon pekerja di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada jumlah pelamar. Biasanya, setiap perusahaan mempunyai syarat dan ketentuan sendiri untuk menentukan berapa banyak jumlah pelamar yang akan diseleksi. Ada yang dibatasi dan juga ada yang universal atau tidak terbatas. Dan yang ketiga, ada rasio antara jabatan lowongan yang tersedia dan pelamar. Seorang HRD harus bisa mengkalkulasikan antara lowongan jabatan yang tersedia dan juga pelamar atau calon pekerja.
Hasil dari kalkulasi tersebut agar lowongan dan pelamar tidak berbanding jauh, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau rasa sakit hati dari pelamar yang tidak lolos tahap seleksi di perusahaan tersebut. Yang keempat, ada validitas dari metode seleksi. Validitas ini sendiri sangat dalam metode seleksi oleh sebuah perusahaan agar menciptakan atau mendapatkan karyawan baru yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Yang kelima, ada waktu yang tersedia. Adanya jangka waktu yang seefisien mungkin untuk tahapan dan metode seleksi pelamar supaya perusahaan mendapatkan kinerja baru dengan tepat waktu dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, ada jumlah anggaran dan biaya lain. Adanya anggaran dan sumber daya lain yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung tahapan dan metode seleksi pelamar, seperti penyediaan tempat seleksi, bangku, meja, dan air mineral, supaya pelamar mendapatkan kenyamanan dan fokus terhadap tes yang diberikan. Yang terakhir, ada tenaga ahli yang menangani sebagai penilai. Diperlukannya tenaga ahli seperti HRD yang berkompeten untuk menilai pelamar yang sudah melakukan tes seleksi. Tujuan seleksi pegawai yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Menurut Niti Semito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Dalam proses seleksi perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat juga. Tujuan seleksi tersebut diantaranya, yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Hubungan seleksi dengan fungsi personalia yang lain. Personalia adalah manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, dan seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan, dan pengembangan, serta pemeliharaan SDM yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Langkah-langkah seleksi pegawai. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memandu proses rekrutmen yang ideal adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Yang kelima, pilihlah kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Tantangan seleksi. Dalam menentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi karyawan, ada 4 macam tantangan perlu diperhatikan dan dihadapi oleh para petugas seleksi. Apa saja sih? Yaitu 1. Penawaran tenaga kerja. Tantangan ini secara umum bisa dikatakan bahwa semakin banyak jumlah pelamar untuk diseleksi, semakin baik bagi organisasi, karena dengan sedemikian semakin besar jaminan bahwa pelamar yang terseleksi dan diterima menjadi pegawai itu benar-benar merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Tantangan etnis. Di tantangan ini tidak dapat dipungkiri bahwa para perekrut tenaga kerja memegang peranan penting dalam menentukan siapa di antara pelamar yang akan diterima dan siapa yang akan ditolak. 3. Kondisi internal organisasi. Di tantangan ketiga ini, para penyeleksi tenaga kerja pada umumnya
menyadari bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan dalam merekrut dan menyeleksi tenaga kerja yang baru. 4. Kesamaan kesempatan peroleh pekerjaan. Nah, di tantangan terakhir ini, di berbagai negara atau masyarakat masih saja terdapat praktik-praktik pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminasi. Ada kalanya praktik yang diskriminatif itu didasarkan atas warna kulit, daerah asal, atau latar belakang sosial. Setelah semua materi yang sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan tentang materi proses seleksi pegawai, kesimpulannya yaitu seleksi pegawai adalah memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditariknya. Dan dapat ditambahkan kembali bahwa seleksi sangat berperan bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seleksi merupakan hal yang paling penting untuk dilaksanakan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan tertentu. Hal ini diartikan bahwa tenaga kerja tersebut dapat memberikan prestasinya pada perusahaan. Ada juga syarat untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang diperlukan. Perusahaan membutuhkan seleksi yang tepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknis dari segi seleksi tidak lain dari usaha untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk jabatan yang tepat juga. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu menempatkan para karyawan pada posisi yang tepat, yaitu pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing pekerjanya. Apabila perusahaan kurang memperhatikan seleksi, maka ini berarti menutup jalan untuk mencapai efisiensi kerja yang baik dan menghambat pengembangan manajemen perusahaan ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Dari uraian tersebut, terlihat jelas bahwa seleksi karyawan mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Sekian penjelasan dan pemaparan materi tentang proses seleksi pegawai dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun isi materi, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.